Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Merpati Kolong? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Style kendor yang penting lost door. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya Merpati Kolong. Saat ini saya dikelilingi oleh orang-orang ganteng. Jadi saya lagi berada di kandangnya salah satu tim yang ada di Serang. Mungkin untuk sahabat-sahabat pecinta merpati, khususnya Merpati Kolong, sudah nggak asing lagi sama beliau-beliau. Di situ ada backgroundnya ya, backgroundnya. Jadi kita lagi berada di kandangnya tim PP Squad. Biar tambah ramai lagi, biar tambah seru, biar nggak penasaran, kita langsung saja tanya ke owner dari tim PP Squad. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Silakan bisa diperkenalkan sama sahabat-sahabat dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merpati lovers, nama saya Samsi, tinggal di Serang, Banten, sebagai owner PP Squad. Jadi sahabat, beliau ini adalah Pak Haji Samsi ya. Kalau saya akrabnya manggilnya Pak Haji Samsi karena beliau sudah haji. Jadi kita akrab. Saya kagok kalau ketika sudah saya biasa panggil Haji, saya panggil namanya Bapak Samsi, kayaknya aduh gimana gitu kan. Itu kan sudah pangkat dari sana, jadi nggak bisa diganggu gugat itu. Udah pangkat itu, udah dapat pangkat. Kalau saya belum dapat pangkat. Jadi beliau ini adalah Pak Haji Samsi dan beliau itu owner dari tim PP Squad. Ya Pak ya? Ya, siap. Ini Pak, kalau boleh tahu, ini mungkin kan sahabat-sahabat pengen tahu sejarahnya. Kita nanya dulu sejarah nih. Sejarahnya tim PP Squad itu gimana Pak? Berdirinya dari kapan gitu? Kenapa di situ namanya Bapak kasih nama PP Squad itu gimana gitu? Dari berdirinya dulu bulan berapa, kisaran bulan berapa, tahun berapa? Dari awal berdirinya PP Squad Ya. itu di bulan Mei. Jadi PP Squad itu berdiri di bulan Mei tahun 2020. Tahun 2020. Ya. Ini berarti PP Squad umurnya itu baru setahun Ya. sekian bulan ya, Ya. belum hitungan puluhan tahun gitu. Belum. Termasuk baru Pak ya. Baru. Untuk PP Squad itu. Ya. Terus kenapa Pak dikasih namanya PP Squad itu? PP sendiri itu apakah ada kepanjangannya atau gimana? Dari PP Squad itu kepanjangan dari Pemuda Pancasila. Oh, jadi PP Squad itu adalah kepanjangan dari Pemuda Pancasila. Kok namanya itu Pak? Karena di family saya, Ya. kita hobi ini ada 3 family, 3 keluarga. Itu maksudnya di PP Squad itu ada 3 orang, Ya. ada 3 family. Ya. 3 keluarga ya. 3 keluarga. Adik kakak atau saudara atau hanya saudara atau gimana itu Pak? Satu kandung. Satu saudara. kandang, adik Iya. kakak semua. Iya. Ini luar biasa ini. Adik kakak bertiga, 3 bersaudara ya. Iya, 3 bersaudara. Adik kakak 3 bersaudara ini Iya. semuanya hobi merpati. Wah, akur ini. Seru. Terus gimana Pak? Jadi yang pertama, kakak yang ketiga adalah Haji Wahyudin Jahidi. Nah, beliau salah satu owner juga berarti ya. Satu owner juga. Beliau juga mungkin baru main burung sama juga. Agak dijelasin. Dan satu lagi Haji Samsul. Haji Samsul. Nah, beliau juga sama owner. Iya. Dan beliau juga adalah salah satu yang berkecimpung di organisasi Pemuda Pancasila. Oh, jadi Ya. yang pertama itu Bapak Haji Haji siapa? Wahyu. Haji Wahyu. Ya, Haji Wahyu. Terus yang kedua Haji Samsul. Haji Samsul. Ya. Nah, Haji Samsul ini salah satu yang berkecimpung, maksudnya ikut terlibat dalam organisasi. Iya, sama. Masuk organisasi atau gimana Pak? Organisasi ya. Salah satu yang berkecimpung dalam organisasi Iya, iya. Pemuda Pancasila. Ya, Terus ya. termasuk Pak Haji sendiri, Pak Haji Samsi. Ya. Jadi Haji Wahyu itu di Serang, Banten ini dia sebagai Sekwil Provinsi Banten di Pemuda Pancasila. Oh, di sahabat Pak Haji Wahyu ini menurut Pak Haji Samsi bahwa beliau itu salah satu sekwil di Pemuda di Pancasila. Pemuda Pancasila untuk Ya. Kabupaten Serang Untuk atau
Provinsi Banten. Untuk Provinsi Banten. Ya, Provinsi Banten. Jadi kuat ya, makanya wilayah Banten jadi. Iya, makanya namanya Pemuda Pancasila. Ya, Pemuda Jadi, Pancasila. kan itu kan Pemuda Pancasila mungkin ya hampir seluruh Indonesia tahu. Ya, tahu nasional. Iya, itu nasional. Iya. Makanya saya sendiri sempat bertanya-tanya, kok berani gitu kan? Berani pakai nama PP Squad Pemuda Pancasila, tapi ternyata karena memang ada yang ada di satu organisasi ada tersebut memang kalau kita di PP atau Pemuda Pancasila. Terus Pak Haji juga ikut berkecimpung juga. Sama, saya Sama juga juga. ikut. Dan Haji Samsul juga sebagai ketua Kabupaten Serang. Oh, gitu. Pemuda Pancasila juga. Oh, Iya. gitu. Iya. Jadi semuanya memang punya maksudnya punya di posisinya bukan posisi posisi yang di bawah ya, Iya, posisinya ada dia. ketua. Dia punya Iya. pengaruh semua gitu untuk di Pemuda Pancasilanya. Ya. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Haji Samsi sekilas mengenai PP Squad, berdirinya dari bulan apa, tahun berapa, terus kenapa namanya PP Squad. Nah, untuk alamat PP Squad sendiri Pak, Alamatnya di Alamat Jalan lengkapnya. 45 Cikulur Masjid RT 02 RW 04 Serang Banten. bisa diperlambat Pak? Alamatnya Jalan Jalan 45 45 Cikulur Masjid Cikulur Masjid RT 02 RT 02 RW 04 Serang Banten. Serang Banten. Ya. Ini barangkali sahabat-sahabat Merpati Kolong pengen berkunjung ataupun silaturahmi boleh Pak ya? Boleh sekali, Misalkan boleh. mau berkunjung silaturahmi ke kandangnya, ke tim PP Squad itu alamatnya tadi sudah disebutkan gitu. Nah, terus ngomong-ngomong nih Pak, sebelum ini saya pengen tahu PP Squad kan tadi sudah berdirinya dari bulan sekian, tahun sekian. Untuk krunya di sini Bapak ada berapa? Di Krunya PP Squad? ada 3. Ada 3 ya. Itu 3 dari ketiga kru itu masing-masing punya perannya sebagai apa aja? Untuk yang pertama bisa disebutkan Pak? Pertama ada Ade sebagai penerbang. Ade sebagai Ya. penerbang. Terus Ya. yang kedua Siapa namanya? Rian Rian sebagai di sini untuk ngurus kandang Nah, gitu. kandang, ya. Nah, ini siapa ini Pak? Kalau saya sih ini saya jujur ini salah satu idola saya juga ini kalau di lapangan ini. Ngefans saya sama ini. Ini siapa Pak? Bisa dikenalin nggak Pak? ini adalah Fikri, Miftahul Fikri. Miftahul Fikri. Ini memang joki kita. Oh, jadi Joki PP Squad. Kang Fikri, Siap. dikenalin Pak. Kang Fikri namanya. Nama saya Miftahul Fikri Kang Fikri posisinya sebagai joki geber di PP Squad. Jadi sahabat, ini adalah Miftahul Fikri, cuman biasa dipanggil dengan sapaannya Fikri ya. Fikri posisinya sebagai joki. Oke. Kang Fikri di PP Squad itu udah berapa lama? Semenjak timbulnya PP Squad, ya saya udah ada di sini. Jadi semenjak berdirinya PP Squad sudah di Ya, sini. Pahit manisnya saya udah di sini. Oh gitu. Nah, terus untuk Kang Fikri sendiri apa memang khususannya joki aja gitu? Ya enggak juga sih Kang. Cuma ya kita sama-sama di sini saling-saling. Ada waktu ya bisa ikut ngebersihin kandang, Oh, gitu. bisa nyuci kandang, nyuci dongdang, ya segala rupa bisa. Nah, bicara joki itu berarti kan bisa dibilang pelatih ya, ya Pak ya? Pelatih, ya. Pelatih ya. Untuk Kang Fikri sendiri, apakah khusus latih player atau termasuk bahan-bahan juga Kang Fikri yang handle? Yang handle semua. Semua dari nol sampai jadi player jadi gitu. player Itu saya Kang Fikri. sendiri. Luar biasa. Apa nggak pusing Kang? Ya, dijalanin aja. Nah, jadi Kang Fikri ini luar biasa. Biasanya kan kalau setahu saya gitu ya, kan. Setahu saya kan ada joki yang dia khusus ngurusin player bahan atau ini, terus untuk playernya ada sendiri Iya. gitu. Tapi ini Fikri ini sanggup gitu ngurus ya bahan ya ibaratnya sampai jadi player gitu kan. Player. Luar biasa. Terus gini Kang Fikri, di sini nih player ada berapa semuanya? Semuanya kira-kira ada hampir 28 player. Playernya Ya. iya Pak, ada 28 playernya. 28 player, Ada cuma ya saling berganti. Jadi setengah mabung, yang setengah normal, setengah mabung, yang setengah normal. Jadi nggak bisa keluar semua. Nah, terus untuk player yang di sini nih Kang Fikri. Player yang di sini ini apakah dari kandang PP Squad sendiri atau memang ada yang dari luar gitu?
kebanyakan sih dari luar. Kebanyakan Karena dari kita luar, ya? main dari nol. Ya. Dari nggak punya burung Ya. sampai punya burung player. Nih, jujur ini. Ya, Ya. saya ngomong apa adanya. Ya, terus kamu dengerin coba. Ya, makanya di sini kebanyakan ya dari luar. Cuma sebagian emang sudah ada dari PX sendiri. Ada. Cuma pakai gelang dulu. Hmm. Masih gelang Mister Topong sama Lea. Jadi sebentar, ini saya tertarik ketika dengar Mister Topong Ya. atau Leak gitu kan ya. Nih, ada hubungannya apa sih sama antara PP Squad sama Mister Topong nih? Karena awal mulanya sebelum PP kita pernah punya tim Mister Topong. Oh, Terus ganti lagi nama Reak. oh gitu. Nah, cuma itu kandangnya di Sempu, bukan di sini. Dulu itu. Dulu. Nah terus, Nah, setelah Bos Samsi hobi merpati dan saya ditarik ke sini. Dan disinilah dibuka nama PP Squad. termasuk yang dari Mister Topong dipindah semua ke Pindah ke sini, sini. Raji gitu ya? Ya, Oh, begitu ya. kirim Oh, sini semua. dikirim sini semua. Semua karena buat tarung. Luar biasa ini. Saya baru tahu ternyata Mister Topong ini ya beliau-beliau ini gitu kan. Sering dengar termasuk burung yang namanya leak gitu ya. Ya. Leak. Dulu dengar burung yang namanya leak gimana? Sedikit aja nih. Leak ini kemana, Pak Haji? Leak. Leak yang kedua itu yang sudah ada di kandang AGT. Oke. Nah, kalau leaknya yang dulu itu yang pertama itu. Leak yang dulu itu yang waktu zaman lapak Kemang. Lapak Kemang. Nah, itu nama leak, warna itu gambir, Hmm. polos. Kemana itu Pak burungnya Pak? Iya saya ingat itu burung Ya, itu tuh. burung itu waktu pertama beres mabung setelah juara, artinya event-event dapet lah juara gitu. Ya. Nah setelah beres mabung kedua itu burung itu belum full, saya terbangin ternyata burung itu hilang. Oh Hilang. jadi leak itu hilang terus Iya. punya burung lagi dikasih nama Dikasih lagi nama leak. Leak. Nah leak yang kedua ini kemana sekarang? Di tim AG sudah diboyong. Padahal itu dulu burung andalannya juga Andalan jagoan ya. juga jagoan. Jargon juga nah. Sekarang gini. Tadi Kang Fikri bilang di sini player tadi total ada berapa? 20. Hampir 28. Hampir 28. Nah, dari ke-28 itu kan tadi bahasanya menurut Kang Fikri bahwa itu dari ke-28 player itu gantian ya, ketika ada yang Gantian. mabung ada yang. Iya. Tapi dari ke-28 player ini itu yang sering dipakai, sering dibawa-bawa itu ada berapa untuk saat ini itu untuk sekarang? Kalau sekarang cuma ada 8. Ada 8. Ada 8. Ini biar lebih seru ya Pak Haji ya. Boleh, Biar boleh. lebih seru, biar lebih rame lagi, biar nggak penasaran. Boleh nggak kalau misalkan sahabat-sahabat pengen tahu nih dari ke-8 player ini dikenalin satu-satu. Boleh Ya, nggak? boleh, ya. boleh. Mungkin yang pertama silakan diambil burungnya, namanya siapa gitu. Ambil. Ini ya Kang Firi ya? Ini burungnya. salah satunya player muda. Nah, player muda. Nah, kalau boleh tahu ini Kang, ini kayaknya pincang. Kalau boleh tahu ini nama burungnya apa Kang Fikri? Namanya UGD. Namanya UGD. UGD. Unik-unik ini namanya. Namanya UGD. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Fikri. Ini karakter dari burung ini sendiri UGD ya namanya ya? UGD. UGD sendiri karakternya seperti apa? Burungnya stabil, terus bisa nyuntik bawah. Burungnya stabil, suntik bawahnya Bawah, bagus. Rapih juga ke cewek ya. Karakternya stabil dan tusuk bawah gitu ya. Terus untuk yang lainnya Kang Fikri, Ya. Di tasnya apa enggak? sahabat merpati kolong, ini burung yang kedua. Ini auranya luar biasa ini kalau saya lihat auranya. Ini Kang Fikri bisa dikenalin nggak sama teman-teman atau sahabat-sahabat nama burungnya? Player muda juga dari tim PP. Mm-mm. Namanya Raffi Ahmad. Dia jadi sultan. Ini tadi yang pertama UGD, ini yang kedua Raffi Ahmad. Kan aneh-aneh gitu, unik-unik gitu namanya. Bukan namanya, maksudnya Raffi Ahmad gitu loh. Siapa yang nggak kenal sama Raffi Ahmad itu? Ini Pak Haji, kalau boleh tahu nih, apa sih alasannya kenapa burung ini burungnya dikasih nama Raffi Ahmad gitu?
karena biar kayak Raffi Ahmad artis gitu Oh, kan. gitu. Mudah-mudahan mengangkat popularitas kandang juga dan memang rezekinya kayak Raffi Ahmad gitu nanti artis. Oh, itu alasannya Iya, gitu. katanya. Jadi biar popularitasnya itu kayak Raffi Ahmad. Jadi terus rezekinya juga kayak Raffi Ahmad jadi sultan ya. Jadi sultan Jadi jadinya. ini bisa suatu saat insya Allah jadi calon sultan Amin. di sini ya. Karakternya apa ini burung? Kalau ini karakternya tembak bawah. Karakternya tembak Tembak bawah. bawah. Kalau dari atasnya gimana ini? Kalau dari atasnya yang makin diduluin makin gila. Makin Kayaknya. dijual makin gila. Iya. Ini kan saya bilang, saya ngeliat aura, saya belum megang nih ya, saya belum megang, tapi saya ngeliat auranya itu luar biasa ini, burung ini calon ini. Insya Allah. Amin. Nah, untuk yang lainnya Kang Fikri. Nah, Kang Fikri, ini burung yang ke berapa? Yang ketiga ya, Ketiga. yang mau dikenalin. Ini kalau boleh tahu nama burungnya apa ini? Ini nama burungnya Pepe. Pepe ini namanya Pepe. Nah, sementara ini kan timnya Timnya Pepe Pepe, Squad. ya. Apa ini berarti sempat jadi maskot atau gimana ini? Sempet. Ya ini sempat jadi maskot. Cuma kelamaan burung nggak jalan karena dari sananya kita ambil ganti biang. Ganti betina. Nah, makanya burung sempat mogok kita nggak jalan. Dan alhamdulillah ini udah menemuin betinanya. Kang Fikri, karakter dari Pepe sendiri gimana? Kalau ini burung sut panjang, Shoot atasnya, Atas shoot atas panjang. panjang. bawah yang nggak seberapa. Tapi dari atasnya Dari shootnya atasnya sampai bawah. ke bawah gitu ya. Terus Bisa ninggal lawan. di bisa atas. ninggal lawan sprint, berarti sprint terbangnya Sprint juga bagus. cepet bagus ya. Stabil juga ini. Stabil, burung stabil, nggak pernah moncol. Nah, untuk Pepe sendiri ini sudah bermain di berapa kolong atau berapa lapak? Untuk Serang dulu, Serang berapa? Udah di Untuk Serang, kalau di Serang cuma di BIP. Serang BIP. BIP saja. Terus selain di BIP, kalau luar kotanya Luar kotanya udah ke Handau, ke Padel, ke Selastri. oh, jadi sahabat ini Pepe ini Iya. udah Keliling. keliling ya, ngamen ya ibaratnya, Ngamen, istilahnya udah ngamen ya Pak Haji ya. Udah ngamen kemana-mana, ke Padel, ke Handau, Handau. sama ke Selastri. Nah, bicara prestasi ini, ini Pepe sudah pernah prestasi di mana aja? Alhamdulillah si Pepe ini udah berprestasi di BIP di juara kedua. Itu event apa? Event pralomba mobilan. Mobil. Jadi Ya, jadi sahabat, pralomba utama. Pepe ini pernah prestasi di lapak BIP saat itu pralomba mobilan ya. Ya. Juara kedua. Kedua. Nah, selain itu apalagi? Alhamdulillah, Masih di BIP juga atau Enggak, kita lari ke Handau dan alhamdulillah di Handau dapat juara ketiga. juara ketiga di Ya, Handau? Di Handau. Berarti di luar kota ya. Di Ini luar ngamen. kota, ngamen. Selain di Handau pernah nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena nih dulu baru beres. Oh gitu ya. Nah terus Baru keluar lagi buat di Padel. terus ini Kang Fikri, burung ini menurut Kang Fikri salah satu prestasi yang paling membanggakan di mana menurut Kang Fikri? Jadi salah satu Prestasi burung ini yang paling yang membanggakan. paling membanggakan itu waktu di Handau. Event jadi- New Ayla. Jadi sahabat, untuk salah satu prestasi yang paling membanggakan sama Pepe ini, Ya. jadi event New Ayla Event New juara Ayla. ketiga ya. Ketiga di Handau. Rasanya gimana itu waktu itu pas dapat juara event mobil itu juara 3 itu? Ya seneng lah saya, Seneng ya? seneng bangga Eh. karena saya perwakilan juga dari Serang Banten kan. Jadi pada saat itu dari Serang juga bukan hanya Pepe ya yang main, Bukan. ya? Main banyak. tapi akhirnya dari Serang itu Pepe jadi wakil untuk perwakilan ya. untuk dari Serang itu yang bisa Dapat pulang podium. bawa piala Ya, gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kasih milik. Ya mudah-mudahan kedepannya Pepe bisa lebih bagus lagi. Amin, Apalagi amin. tadi kan kemarin sempat ada kendala karena di faktor betina ya. Betina. Ada kendala di faktor betina. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan mudah-mudahan Pepe setelah ketemu dengan betina ini yang kata Kang Fikri cocok ya. Cocok. Mudah-mudahan kerjanya akan lebih bagus lagi dari Amin. kemarin. Nah, terus ini berarti nanti persiapan di Padel sama Lampung juga Iya. Akan turun. akan turun.
Padel dan di Lampung. Nah untuk burung yang selanjutnya Kang Fikri, kan tadi katanya ada 8, ini baru 3 ya Mas ya. Boleh. Kang Fikri ini player yang mau dikenali yang keempat ya. Keempat. Ini namanya siapa Kang Fikri? Kalau ini jago tua dari kandang PP yang bernama Ronin. Namanya Ronin. Jago tua. Maksudnya Jago apa? tua. Maksudnya jago tua ini burung tertua di sini. Burungnya sudah tua, Tapi masih layak main. pakai. Nah terus untuk karakter burung ini sendiri gimana Kang Fikri? Karakternya? Kalau karakter burung ini sama, losnya panjang. Los panjang, Los stabilannya. panjang, stabil, nggak akan bisa moncor. Oh jadi anti moncor ya? Moncor. Anti moncor. Burung ini karakternya stabil, anti moncor, losnya panjang. Losnya panjang. Untuk sprint terbangnya gimana Kang Fikri? Sprintnya bagus. Sprint terbangnya bagus ya. Bagus. Ini sudah main di berapa lapak Kang Fikri? Ini sama di Handau pernah, padel pernah, Oh. plastik pernah, sama juga. Kalau di Serang, Kalau di Serang, ya cuma di BIP. di BIP ya. Ya. Terus untuk prestasi Kang Fikri, kalau tadi kan karakter sudah disebut ya nama Ya. burung ini, terus sudah mapan di berapa kolong, berapa lapak. Nah untuk prestasi sendiri, burung ini sudah pernah prestasi belum Kang Fikri? Alhamdulillah ini pernah berprestasi cuma di event BOB. Event BOP Hanya di BOB saja di BIP. BIP. Ya udah dapat 2 kali BOB. Itu waktu itu kalau boleh tahu BOP berapa itu? Kang? Waktu itu pendaftaran 250. Jadi sahabat ini pernah juara di event BOB ya. BOB 250. Ya, Terus ini juara berapa waktu BOB ini? 1. Juara ke-1 BOB 250, lumayan dikali berapa itu? 250. Ada lagi prestasinya Kang Fikri? Enggak ada, sementara ini belum. Cuma waktu adanya lapak Malang Tengah, ini udah berprestasi di lapak Malang Tengah. Oh, jadi ini juga pernah berprestasi di lapak Malang Tengah. Waktu lapak Malang Tengah berdiri, Ya. juara 2 kali. Itu juara berapa Juara aja? dua. Itu? Juara 2 kali. Terus dan bubar lapangan. Akhirnya pindah ke Akhirnya pindah ke BIP. Gitu. Berarti Kang Fikri ini nanti juga dibawa juga ke padel ya? Ya, Sama ke Lampung ini? Lampung dibawa juga. Oh, berarti ini sahabat sudah tahu tadi kita ngenalin ada 4, udah 4, masih ada 4 lagi. Jadi yang ini yang keempat ini juga nanti mau dibawa ke padel sama ke sama di Lampung. di Lampung ya Pak Haji ya. Oh, oke. Untuk player selanjutnya Kang Fikri. Sambil ngerokok aja Pak Haji biar enak. Ya, siap, biar lebih ya. santai ngobrolnya gitu kan. Relax. Iya, lebih relax gitu. Biar relax. Terus ya ini Kang Fikri, ini berarti player yang mau dikenal yang kelima ya? 5. Nah, ini kalau boleh tahu namanya siapa ini Kang Fikri? Kalau ini namanya Mini Cooper. Mini Cooper. Ya. UGD, Raffi Ahmad, terus Pepe, terus Ronin. Ini Mini Cooper. Mini Cooper. Terus untuk karakter burung ini sendiri Kang Fikri? Sama aja ini. Kayaknya kita banyaknya main di los. Oh, banyak kan main di los. Main di los panjang. Los panjang gitu ya. Burung stabil, los panjang. Ini rencananya juga mau dibawa ngamen juga ke ngamen Padel juga. sama ke Lampung. TW nanti kita. Oh, TW. Nanti saya mau nebeng sama Pepe Squad Siap, berangkat ke sana. siap. Biar sekalian bisa liput-liput di sana. Iya. Untuk selanjutnya Kang Fikri. Ini warnanya ini beda sendiri, hitam. Hitam ya, bukan tritis ya. Bukan. Hitam ya. Ini namanya siapa Kang Fikri? Namanya ini Barak. Namanya Barak. Ini burung dari mana Kang Fikri? Haji. Kalau ini burung dari Cilegon. Dari Cilegon. Ya. Ini waktu itu pantauannya Pak Haji sendiri atau Kang Fikri atau memang dapat info gitu? Saya bantuan duaan. Oh, berdua mantap. berdua. Lihat sendiri. Lihat sendiri Bukan dan katanya, saksi. bukan lihat Bukan. video gitu. Lihat sendiri gitu. Kenapa tertarik ngambil ini? Kalau saya tahu karena Barak ini di Cilegon ya cukup familiar juga untuk terutama di salah satu lapak di Cilegon itu yaitu lapak Priok ini burung sering prestasi ya, sering prestasi burung. Nah, dari PP sendiri Pak Haji, kenapa sih tertarik ngambil ini? Ya mungkin lebih jelasnya ke Joki lah. Oh, ke Kang Fikri ya. Ya. Kang Fikri, kenapa tertarik dengan burung ini?
burung ini cerdas, ya bisa disebut semi jablay. Oh, berarti ini salah satu karakternya juga ya? Karakter burung ini semi jablay. Semi jablay. Tapi ketika bawa naik juga bisa dia? Bisa. ACDC berarti? ACDC. Ntar gua bisa. Ini Iya. burung. Kalau saya sih tahu. Kalau saya tahu burung ini bawaannya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman kan pengen tahu nih Kang Fikri, burung ini kerjanya ketika di matrasnya gimana ini? Kalau ini sama karakternya kayak UGD. Kayak UGD. Iya. Tusuk Tusuk bawah. bawah. Waduh. Nah, nggak apa-apa Kang Fikri disebutin aja, waktu itu kan di Priuk ini sering juara ya. Sering juara, Terus makanya kita ambil. diambil. Nah, terus ketika pindah atau take over ya, atau pindah ke kandangnya ke tim PP Squad ini, Iya. dia pernah prestasi belum? Sudah. Di Di Cilegon juga. Cilegon Iya, juga. di Itu di Lapak lapak mana? Rakata. Di lapak Rakata. Iya. Berarti burung ini sudah di berapa lapak nih? Sama aja. Di Di BIP, Rakata, Priuk. di Periuk, Selastri, di Selastri, Padel. di Padel, Berarti ini sama burung di sudah Handal. pernah dibawa ke- Handal. Oh, Sama aja. ketika pindah ke PP, burung ini langsung dibawa jalan-jalan. Ya, dibawa Kan dulu kan jalan-jalan. ini kalau nggak salah mainnya di Mainnya Priuk, di Priuk. sama dulu sebelum Rakata itu Krenceng. ada ya di Krenceng, terus di Curug gitu. Ini pernah main juga di Curug gitu. Lapak Rakata yang lama itu namanya Curug, itu di Lingkar. Terus ketika dibawa ke tim PP ini sempat dibawa keluar juga berarti. Ya, Cerdas juga berarti burungnya ya. burung cerdas. Jadi ini burung udah mapan di lapak untuk keluar kota selama di PP ya. Di BIP, di Handau, Di Handau, di Padel dan di Selastri. Ya, Itu lagi nih Kang di GMR. Di GMR Ya, pernah. iya. Berarti di luar kota itu ada 4 ya. Iya. 4 kolong ya. Iya. Selama di PP tadi prestasinya di Rakata. Rakata. Ini kenapa? event Fiction. Event fiction, new fiction ya. Ya, new fiction. Waktu itu juara berapa ya? Juara keempat. Juara keempat. Berarti waktu itu ini burung posisi ngamen ya? Ngamen. Satu giringan atau berapa giringan? Satu giringan. Satu giringan langsung juara keempat. keempat. Alhamdulillah. Terus memang Kang Fikri ini untuk yang selanjutnya masih ada 3 burung lagi nih. Ya. Ini tapi Kang Fikri ini biar lebih enak nih ngobrolnya nih, Waji. Kayaknya kok nggak ada kopinya. Saya dusun ini. Saya udah ngeliputnya nggak izin gitu, nggak perjanjian dulu. Kesini saya mau minta kopi. Siap. Kang Fikri ambilin kopi. Siap. Nah ini. Tapi kok kopinya satu? Lagi nggak kopi? Nggak sih, nggak ngopi. Kang Fikri mana kopinya ini? Sama aja nggak ngopi kan. Ini sahabat, kopi dulu. Diseruput kopinya. Terus untuk burung yang selanjutnya Kang Fikri atau mau ngerokok dulu? Ya, apa dulu. Biar tenang. Relax aja Kang. Ini burung yang ketujuh. Yang ketujuh. Sahabat, ini burung yang ketujuh. Ya. Kang Fikri langsung dikenalin aja ini nama burungnya apa? Nama burungnya Bunga Desa. Bunga Desa. Desa. Ini nama burungnya Bunga Desa. Desa. Kenapa dikasih nama Bunga Desa Pak Haji? Karena burung ini apa ya? Biar orang lihat tuh seneng gitu. Karena burung ini tinggi aja, losatasnya bagus. Jadi orang lihat tuh seneng gitu. Berarti Bunga Desa itu karakternya Tinggi halus. Los panjang. los panjang. Ya. Jadi memang PP Squad ini istilahnya jangan dianggap enteng. Biasa aja Kang. Ini burung dari mana Kang Fikri? Kalau ini sama kita ambil dari Tegal. Oh, ini dari Jawa juga, Ya, sama dari dengan Jawa. yang tadi ya. Siapa namanya? Mini Mini Cooper. Cooper. Mini Cooper dari Tegal. Ini dari Tegal juga. Berarti ini pantauannya. Ya, pantauan. Pantauan Kang Fikri sendiri atau dari teman? Enggak, sama bos juga ke sana. Oh. Terus Main-main ke sana. kapan mantau kandang saya? Luar biasa. Nah, karakternya tadi tinggi halus, stabil ya, Stabil, los panjang. Los panjang. Terus burung ini pada saat diambil sama Kang Fikri statusnya udah player atau masih baru? Player. Sudah player ya. Player sudah banyak prestasinya juga di Nah, sana. di Tegal sudah banyak Sudah banyak prestasi. prestasinya, makanya kita boyong. Jadi gini, berarti PP waktu beli ini burung ini bukan cuma beli burung,
tapi beli piala. Nah, setelah pindah ke PP Squad Haji ya, setelah pindah ke PP Squad sudah ada prestasinya belum nih? Alhamdulillah waktu pindah dan nyampe Serang, kita tarik ke lapak BIP, dapat 2 giringan, dia dapat di Perang Bintang. Dapat juara Perang Perang Bintang. Bintang. Selain itu ada lagi belum ya? Ada waktu kita namanya di Rakata. Di Rakata pernah dapat Pernah juga dapat juga juara keempat, juara keempat event mobil second. Oh, event mobil second ini juara keempat. Ya, Ini sudah makan di berapa lama Kang Fikri? alhamdulillah ini burung sudah berkeliling juga kan. Mulai dari Andau, dari Padel, Andau, Padel, Lastri, Lastri, GMR, Cilegon, Cilegon, IP. BIP. Lumayan sudah banyak, berarti ini burung sering jalan-jalan. Ya. Terus ini berarti nanti juga persiapan ke Padel ya? dapat di Padel sama di Lampung. Dan kalau di Lampung berarti belum ya? Belum pernah ya? Belum Berarti pernah. di Lampung ini perdana. Perdana semua. Kalau Padel mah kan Padel udah pernah. udah sebagian udah pernah, Iya. sebagian juga burung muda yang belum. Enggak, untuk yang ini. Yang ini ya udah. Kalau bunga desa udah ya, Ya. udah makan di sana, artinya untuk ke sana juga nggak terlalu susah ya, kita tinggal ingat-ingat Ya, memori aja gitu kan. Nah, dari tadi ini saya masih nunggu ada satu player yang nggak dimuncul-munculin gitu kan. Ini saya pernah keluar lagi kok bukan, jadi ketika Kang Fikri nunjukin burung ke saya, kenalin burung, kok burungnya ini, yang itu kemana gitu. Saya nungguin ada satu burung itu, satu burung lagi. Ini berarti ini kan ketujuh. Ketujuh. Mudah-mudahan ini yang ke-8 ini burung yang saya maksud gitu, karena saya suka banget sama burung ini gitu. Siapa, maksudnya nama burungnya apa, nanti kita biar lebih ininya saya minta izinnya sama Kang Fikri. Mudah-mudahan Kang Fikri sama Pak Haji ini untuk yang burung yang ke-8 itu, burung itu yang dikenalin, karena saya lagi nungguin burung itu. Tujuan saya ke sini gini Kang Fikri Ya. Haji. Salah satunya memang pengen tahu di sini materi-materi playernya siapa aja, tapi memang ada salah satu burung yang di sini yang lagi saya senengin juga. Favorit, Ya, jadi favorit juga. Kalau untuk memiliki sih kayaknya enggak, karena saya nggak mampu gitu Pak aja. Saya nggak mampu untuk memiliki. Cuman saya seneng aja ngeliat itu burung itu. Mudah-mudahan ini yang ke-8. Kalau yang ke-8 itu bukan burung itu, saya nggak jadi upload. Aduh. Bukan ancaman ini, tapi beneran Pak Haji. Kalau yang ke-8 ini bukan burung itu, nggak saya upload. Iya, Kang ya. Bisa. Ada nggak Fikri? Yang ke-8. Nah, ini kita udah datang nih Kang Fikrinya nih. Bener nih. Jadi ternyata Pak Haji takut dengan ancaman saya. Takut diliput. Takut nggak jadi diupload. Ini nih sahabat, ini burung ini yang saya maksud. Saya jauh-jauh datang dari sana, dari rumah ke Serang, ke kandangnya Pepe. Sebetulnya intinya ya ini nih, burung satu ini nih. Saya senang banget sama burung ini. Seperti yang saya bilang bahwa kalau untuk memiliki kayaknya nggak mungkin, karena saya nggak maksa, maksudnya nggak mampu. Dan dari Pepe juga kayaknya nggak akan dikeluarin ini burung itu kan. saya suka banget. Kang Fikri, aduh, saya senang banget ini. Alhamdulillah. Saya senang banget ini akhirnya dikeluarin juga. Dari tadi saya gemeteran aja ketika burung yang pertama dikenalin ini, yang kedua bukan, ketiga bukan, keempat bukan, sampai ke-7. Ternyata dikeluarinnya Kang Fikri tahu selera saya, Pak Haji tahu keinginan saya, mungkin mau bikin surprise ya, Iya, bikin bener. surprise juga ke saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji udah Kang Fikri udah mau kenalin burung ini. Nah Kang Fikri, teman-teman kan mungkin ada beberapa yang belum tahu nih sama ini, namanya siapa Kang Fikri? Ini namanya Mercy 36. Nah, nih sahabat, kalau pengen tahu burung yang namanya Mercy 36, ya ini warnanya seperti ini, warna coklat selap ya. Selap. Kakinya semi jembrong dan di kepalanya ada kukurnya sedikit ya, Ya, boleh ya. boleh sedikit. Jadi Kang Fikri nih, Pak Haji, ini burung masih dari wilayah Serang atau dari luar kota ini, Pak? Ini dari Serang, dari Tembong. Dari Serang, dari Tembong. Tembong. Ini pantauannya berdua juga sama Kang Fikri. Iya, pantauan bersama. Bantuan bersama Ya. gitu. Nah, alasannya apa sih Kang Fikri waktu mengambil burung ini? Apakah ketika di Tembong ini burung ini sudah pernah
ada prestasinya atau dilihat dari karakternya atau gimana nih? Ya kalau di Tembong dia berprestasi 6 giringan berturut-turut. Kang Fikri dari tim PP Squad sama Pak Haji itu ngambil burung ini waktu itu posisinya 6 giringan berturut-turut juara di lapak Tembong. Mercy 36. versi 36 ini sebelum diambil diambil sama PP Squad itu sudah pernah prestasi di Tembong. Nah terus waktu diambilnya burung ini pada saat di mana ngambilnya? Habis event apa ini? Apa lagi dari Tembongnya langsung diambil ke sini atau dia main di event mana Pak Haji? Di event BIP saya ambilnya. Oh jadi burung ini dari Tembong ya, lari ke BIP, ngamen di BIP juara satu. Iya. Setelah juara 1 Iya. diambil sama Pak Haji. Sama saya. Itu malamnya langsung disamperin. Langsung saya samper aja itu, Kang. Ini orangnya selon. Pak Haji sama Kang Fikri ini selon juga. Burung habis juara langsung diamprokin, malamnya digabrukin duit. Saya juga begitu teman. Walaupun kita punya ya Pak Haji ya, ketika saya punya burung lagi di eman-eman, burung ini prestasi, kelemahan saya cuma satu. Walaupun burung ini prestasinya udah kayak gimana, anggapnya saya punya burung prestasi sangat atau dari segi karakter kerjanya bagus gitu. Terus tiba-tiba saya punya kelemahan satu, tiba-tiba ada yang ke rumah saya ke kandang itu ngamprokin uang gitu. Saya kalahnya sama itu. Kalah itu sama materi. Tapi kalau misalkan orang misalkan cuman maaf ya nanya dari WA atau dari ini kadang-kadang nggak itu, tapi saya kalahnya ketika orang itu datang gitu. Datang itu langsung ngamprokin, udah saya nyerah ngeliat uangnya, apalagi yang hijau sama yang merah tumpukannya banyak. Jadi waktu itu malamnya disamperin langsung deal ya? Langsung deal ya? Terus waktu di Tembong sebelum di PP kan juara sampai 6 kali berturut-turut ya. Terus pindah ke BP waktu itu masih di sana juga. Langsung dibeli, langsung pindahin ke PP. Nah setelah di tim PP, setelah pindah ke kandang PP, ke tim PP Squad ini prestasinya ada nggak? Udah ada prestasi belum? Kalau saya sih udah tahu. Lebih banyak Kang. Lebih banyak ya. Soalnya pas malam itu di Boyong, kita bawa ke lapak dan di situ ada lomba jagungan. Dan si Mercy pun dapat, langsung juara. Kaku wetenge. Langsung juara. Ini style kendor yang penting losgar ini. Tuh, lihat tuh burungnya tuh kalem, cool kan, nggak beringas gitu ya, Mas. Jadi malamnya dibeli, besoknya ada jagungan, langsung juara juga. Padahal beda tangan ya. Harusnya kan ketika burung pindah kandang atau pindah tim itu kan dari kaos kostum mungkin beda. Mestinya ada adaptasi. Ini mah langsung dapat ya. Memang hokinya berarti burung ini memang hokinya sangat luar biasa. Nah selain itu di mana? Di BIP juga. Di BIP juga ada banyak di BIP berprestasinya. Berapa kali? Seingatnya Kang Fikri itu. Seingatnya sih 9 kali. BOB sekali, Perang Bintang 2 kali, lainnya Tabanas ya. Nah, burung ini sudah pernah keluar kota belum ya? Masih sudah. Oh sudah. Awal mau mabung, burung ini dibawa ke Padel. Nah, udah masuk. Terus seperti biasa tadi ada sesuatu hal akhirnya digagalkan dan burung ambrol. Burung ambrol sampai mabung, istirahat ya. Istirahat. Nah, terus istirahat lama dan ini baru keluar lagi setelah 3 giringan. Alhamdulillah 2 giringan juara betul-betul. Oh. Nah, selama di PP untuk Mercy sendiri sampai sekarang menurut Kang Fikri atau Pak Haji prestasi yang membanggakan untuk Mercy untuk saat ini nih prestasi di mana pada saat itu kenapa? Event di BIP ya itu ya event 25 juta event 25 juta dua kali juara berapa waktu itu? Event 25 juta itu juara 3 sama 4 terus event 15 juta ke 1 event 15 juta juara ke 1 terus 15 juta lagi kedua
Ya. Udah balik modal. Udah balik modal. Terus pas perang bintang, pas mobilan juga dia juara juga di bagi 4. Sebentar ini Pak Haji, ini ada yang ketinggalan karakternya nih. Karakternya saya lupa ini. Karakternya Mercy. Kalau kata saya karakternya Mercy mainin lawan. Oh, mainin Bisa lawan. mainin lawan. Mainin lawan dalam arti ngukur lawan atau Ya, ngecoin lawan. ngecoin lawan bisa, ngukur lawan bisa. Kalau bahasa manusianya ini burung licik. Teknik. Burung teknik terus. Teknik. Cuma bangganya saya punya Mercy 36. Dia tidak akan ninggal lawan. Selalu gandeng. Selalu gandeng dan selalu fighter. Oh, Fighter berarti ya. ini salah satu kelebihan. Kalau burung yang ninggal lawan menang itu mungkin wajar ya. Nah, Ini biasa. burung selalu gandeng, Selalu gandeng. nggak pernah ninggalin lawan, Pernah tapi ninggalin lawan. fighter ya Fighter. tipikalnya. Tipikalnya ini petarung. Jadi fighter itu sama dengan petarung. Terus gini ngomong-ngomong, ini kan bicara prestasi berarti udah lumayan banyak Kang Fikri ya. Banyak. Udah lumayan banyak. Ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong nih Pak Haji nih. Biasanya kan kalau burung-burung yang prestasinya sudah lumayan banyak yang lirik nih Pak Haji nih. Ya. Ini ngomong-ngomong Mercy ini udah ada yang lirik belum dari tim lain Pak Haji? Ada. Ada ya. Yang saya nggak sebut lah. Enak. Iya. Ini sekalian aja tak kupas ini, soalnya biar nggak nanggung. Mercy udah pernah ada yang nawar berapa? Terakhir itu penawaran berapa Pak Haji? Sampai 150. 150 juta. Sahabat, Mercy ini sudah pernah ditawar 150 juta. Kenapa nggak dikeluarin kalau saya mau tak jual? 150 juta. Iya. Wih, dapat mobil itu. Kenapa nggak dikeluarin lagi? Saya masih senang. Masih seneng ya? Masih senang. Terus saya masih senang, hobinya juga baru setahun lagi dulu. Jadi saya masih senang-senangnya lah sama burung ini. Gitu ya. Jadi karena Pak Haji itu masih suka dengan burung itu. Terus sekarang juga jadi apa, jago juga ya, berarti maskot ya. Maskot. Ini Kalau salah jadi satu. maskot. Sekarang jadi salah satunya maskot, di samping tadi ada Pepe dan yang lain-lain. Iya. Ini juga sekarang lagi jadi maskot. Iya. Terus ini dipersiapkan nggak untuk ke padel nanti sama Lampung? Persiapkan. Ini berarti nanti bawa ngamen juga. Bawa Ini ngamen. sudah pernah main, udah apa di sana? Kalau di Padel sudah mapan. Di Padel sudah pernah. pernah. Kalau di Lampung belum. Kalau di Lampung belum ya. Berarti ini sahabat Mercy, menurut Kang Fikri nanti akan dipersiapkan juga untuk di event padel itu, kalau nggak salah event 400 juta ya. 400 juta. 400 juta. Persiapannya udah matang ya untuk Mercy sendiri. Alhamdulillah, Ini sudah burungnya berarti lagi rapi Bang. Lagi rapi. Terus gini Pak Haji, untuk kan kalau bicara juara tadi udah dibilang ya Kang Ya. Fikri bahwa juaranya di sana di sini udah prestasi udah lumayan banyak. Terus biasanya nih burung itu kan ada yang modelnya jedah ya. Iya. Giringan ini juara, giringan besok enggak, nanti ikut berapa bulan lagi atau berapa giringan lagi baru. Nah, untuk Mercy sendiri itu biasanya juaranya beruntun atau memang kalau bahasa musiknya itu staccato tek 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 gitu. Iya. Ini beruntun atau gimana nih? Ini kemarin aja waktu beres mabung burung ini di 3 giringan dia event 25 juta, dia juara 2. Minggunya saya ikutin juara 1. Juara lagi, berarti berturut-turut itu 2 giringan hari. depan lagi dia juara lagi event lagi. Jadi dia turut-turut setiap giringan itu. Gitu. Iya. Berarti memang ini apa sih bahasanya? Kalau yang juaranya berturut-turut itu apa sih bahasa Jadi ini? kental dia. Kental ya. Iya, mental juaranya. Mental dia juaranya bagus. sudah sangat bagus, Iya. hokinya juga sangat bagus. Iya. Ini Pak Haji nih ngomong-ngomong nih ya, untuk Mercy nih, kalau seandainya ada penawaran tinggi untuk Mercy itu dikeluarin nggak? Ya kalau memang orangnya memang ngebet lah istilahnya ya, ngebet ya. kita juga rembukan dulu. Anggaplah misalkan Iya. misalkan di angka kisaran 500 itu keluar nggak Pak Haji? Kayaknya belum. Kata Pak Haji, Mercy seandainya kalaupun ada yang nawar 500 juta
belum akan dikeluarin. Belum. Belum. Serius nih, Pak? Serius. Kamu Fikri? Iya. Serius. Aduh. Oke, saya di sini lama-lama jadi stres. Duit 500 juta. Masya Allah. Karena memang ya itu tadi ya alasannya. Karena saya karena senang, memang masih senang itu. Prospek burung ini masih panjang. Iya, masih banyak. Karena memang kalau lihat dari prestasi-prestasinya dia itu, saya tadi bilang kan di awal sebelum dibeli di 6 giringan itu berturut-turut juara terus ya. Dan terbukti setelah pindah ke PP juga burung ini berturut-turut juga juara gitu. Sabtu juara, Minggu juara, giringan berikutnya juara lagi, berikutnya juara lagi gitu kan. Untuk Pak Haji, Kang Fikri mungkin untuk bincang-bincang kali ini sampai di sini dulu ya. Saya dari channel Elang 21 mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Haji, terima khususnya Kang Fikri sudah mau meluangkan waktunya dan ngasih izin saya dari channel Elang 21 untuk ngambil videonya di sini untuk mengenalin materi-materi player, dan salah satunya ini nih si Mercy ini nih. Terima kasih banyak Pak Haji ya. Sama-sama, Kang. Oke, untuk sahabat pecinta merpati kolong, sejatinya manusia adalah yang bisa menghargai orang lain, bukan manusia yang kepengen dihargai oleh orang. Karena apa? Dengan kita menghargai orang lain dengan sendirinya udah otomatis orang lain akan menghargai kita. Channel Elang 21, saya kendor, yang penting wasdor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.